kesibukan yang cukup berarti. Mari kita isi tempat yang ada di tengah ini. Kita sama-sama jadi semacam penonton yang ada semacam penonton ya. Lumayan kalau dapat rambut di TV toh, ya mari sudah. Kita bisa lesehan atau ada tikar atau semacamnya karpet gitu. Kursi mungkin ya bisa juga. Kalau kursi mungkin bisa di pinggir-pinggir sini supaya tidak menutupi kamera mungkin. Atau kalau misalnya aman di kamera diberitahu ke kami. Oke. Baik, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Labuan Bajo maupun yang ada di rumah masing-masing yang kebetulan sore hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti atau mendengarkan diskusi ringan soal tema yang menarik menurut saya Kak. Tema tentang bagaimana kita mengenali hak-hak anak seperti itu. Saya Reta Janu. Saya Vika. Saya Reta Janu, ini kebetulan saya ini pendamping kelompok anak dan juga hari-hari ini bergiat di komunitas teater Sajaruteng. Kalau Kak Vika apa kesibukannya nih Kak Vika? Saya kebetulan aktif di kolektif IDD. Oke. Dan sebagai ibu rumah tangga juga. Iya, jadi tampaknya tepat sekali memilih kita berdua untuk jadi moderator sore hari ini ya. Sore hari ini kami berdua akan ditemani oleh 3 orang narasumber yang hari-hari ini berkecimpung dan banyak bergerak di bidang perlindungan anak dan lain-lain gitu. Ada hubungannya dengan anak-anak banyak sekali gitu. Termasuk nanti kita akan mendengarkan cerita langsung dari salah satu narasumber yang baru saja balik dari Mesir. Wah, mengantarkan bantuan khusus untuk anak-anak Palestina. Oke, nanti kita pasti teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah penasaran seperti apa ceritanya dan apa hal baik yang bisa kita tangkap dari obrolan sore hari ini. Langsung saja Kak Vika, saya akan panggil narasumber yang pertama atau Kak Vika nih narasumber yang pertama. Narasumber pertama langsung saya kita panggil Ibu Fatima Melani Rando, atau biasa disapa Mama Fat. Beliau merupakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial Manggarai Barat. Oke, Mama Fat silakan masuk. Mama Fat, menyusul Mama Fat kita akan panggil juga Suster Frederika Tangguhana SSPS. Beliau adalah koordinator GPIC SSPS Flores Barat dan hari-hari ini juga aktif di Rumah Perlindungan dan Anak di Kabupaten Manggarai Barat. Selamat sore Suster. Selamat sore Mama Fan. Silakan duduk. Ya, yang terakhir kita ada Kak Arif R. Haryono. Beliau merupakan Kepala Disaster Management Center Kompet Duafa. Beliau yang merupakan yang tadi saya sebutkan yang baru saja balik dari Mesir. Oke. Kepada Kak Arif, silakan. Yang penasaran dengan Kak Arif sebentar lagi kita lihat. Wah, hati-hati ya. Oke, hati-hati ya. Selamat sore Kak Arif. Baik. Apa kabar, Suster, Kak Arif, Mama Fat? Baik. Baru pulang kerja tadi. Oke. Ya. Maaf, saya kasih mic dulu. Nanti kita bisa tukar. Ya. Teman-teman yang ada di ruangan ini bisa sambil mengisi. Itu ada Kakak Marto juga sudah mulai menempati tempat duduk. Teman-teman yang lain yang kalau capek berdiri, mari sudah kita duduk sama-sama di sini. Iya. Oke. Baik, kita akan punya waktu berapa menit ini Kak Vika untuk ngobrol? Berapa menit kira-kira? Mungkin untuk awal bisa kita mulai dengan 5 menit masing-masing. Oh iya, 5 menit. Oke, jadi totalnya nanti coba dengarkan cerita masing-masing. Oke. Siap. 1 jam ke depan kami akan bersama teman-teman. Tetapi untuk 5 menit awal, kayaknya kita akan mendengarkan itu ya. Cerita tadi kita hanya baca ini kepala bidang, koordinator. Tapi apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Jadi mungkin Mama Fat, Suster dan Kak Arif bisa cerita dulu sedikit hari-hari ini mengerjakan apa saja begitu. Tapi sebelum saya bercerita mungkin saya ingin dibuka dulu lagu Berlindung Hak-Hak Anak. Oke, kita mau dengar lagu ini. Baik. Kita akan mendengarkan lagu. Karena ini saya rasa media yang sangat strategis
untuk saya mempromosikan hak-hak anak, sehingga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak juga harus tahu. Saya yakin banyak yang mungkin sudah tahu, tetapi masih banyak juga yang harus perlu diketahui lebih mendalam. Benar. Lagunya mungkin bisa didengarkan dulu. Iya. Kita coba dengarkan lagu Hak-Hak Anak. Tapi ya, Pak. Ya, yang tahu boleh nyanyi ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita mungkin tepuk tangan Ya. yang ada di sini, tepuk tangan tuh. Lagu yang sangat ceria sore hari ini ya. Ya, jadi memang kenapa saya minta untuk lagu ini didengarkan, karena itu menjadi budaya kami dalam melakukan setiap pekerjaan. Karena tugas kami ini kan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan kepada audiens seperti apa hak-hak anak, begitu. Ya. Jadi kita dengar tadi kan ada 4 hak dasar anak yang harus diingat, ya.
Baik, mungkin saya perkenalkan lagi ya, saya Oke, Ibu boleh. Fat. Saya di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai Barat. Jadi membidangi khusus tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk perlindungan perempuan, begitu. Lalu setiap hari saya bekerja ya dengan anak-anak dan perempuan yang bermasalah, begitu. Sehingga untuk hal ini memang sudah makan minum saya setiap hari, begitu. Baik, Mama Fat. Nanti kami akan tanya lebih dalam lagi soal seperti apa kerja hari-hari dengan anak-anak dan perempuan dalam tanda kutip tadi yang punya masalah itu ya. Masalah, benar. Seperti itu. Mungkin suster dulu, suster. Baik, terima kasih. Saya Suster Frederika, tapi saya lebih banyak dikenal atau disapa Suster Rita. Suster Suster Rita. Rita. Kami dapat Suster bocoran Rita suster itu. Hana. Suster Rita SSPS, sekarang bekerja sebagai koordinator ya tadi disebut, itu di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi masyarakat Manggarai Barat tuh lebih familiar ya kalau panggil Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebenarnya namanya itu Komisi GPIC SSS Flores Barat, itu mirip dari lembaga atau biara para suster SSPS. Dan rumah perlindungan itu ada di Labuan Bajo di sini, dan pekerjaan saya tidak jauh berbeda dengan Ibu Fat, tapi saya lebih akrab Mama Fat. Mama Fat. Jadi seperti itu, kami sama-sama mengurus kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Oke, baik. Terima kasih suster. Nanti Kayaknya menarik nih, Iya, karena betul. ternyata saling terkaitannya ada. betul. Siap-siap. Nah, yang terakhir yang dari Mesir ini, kakak dari Mesir ya, silakan kakak Dan dari Mesir. satu-satu yang paling tampan di antara kita ya. Ya. Maka diapit ya, Pertama diapit oleh mama-mama. kali saya jadi narasumber minoritas. Tapi saya senang. Mudah-mudahan ini jadi tanda-tanda makin banyak perempuan yang di ruang-ruang publik. Iya. Karena kita perlu yang begini-begini lebih banyak lagi lah kira-kira. Betul. Oh ya, seperkenalan ya. Iya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif dari DMC Dompet Duafa. Sehari-hari kalau DMC itu jabatannya itu kira-kira kaitannya sama dunia kebencanaan. Jadi bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, bencana teknologi dan lain sebagainya, itu jadi salah satu tanggung jawab kami di Dompet Duafa. Kalau terkait dengan isu anak, saya secara pribadi memang selain di isu kebencanaan juga cukup banyak terkait dengan isu konflik yang memang itu juga konflik itu kira-kira yang banyak berinteraksi dengan kelompok anak juga. Kemarin alhamdulillah dipercaya oleh lembaga dikirim ke Mesir untuk memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya begitulah, mungkin nanti cerita banyak lah ya soal pengalaman luar biasa sekali, 25 hari saya di sana. Seru tapi juga banyak yang bikin miris. Ya. Terutama soal masalah perlindungan anak di di kondisi perang seperti yang ada di Gaza. Baik, terima kasih Kak Arif. Mungkin langsung saja kita akan bertanya lebih dalam ya Kak Fika ya. Benar. Kak Fika tuh sudah siap dengan dia punya kertas yang sangat banyak. Itu pertanyaan tadi banyak sekali bisa lihat ini ya. Silakan Kak Fika duluan. Ya silakan. Mungkin saya lebih tertarik karena kita memang saat ini juga, maksudnya sekarang ini kita mengadakan kegiatan ini termaksud salah satu bentuk pergerakan kita untuk saudara-saudara atau adik-adik kita yang di Gaza. Mungkin kita untuk awal bisa dengarkan cerita dari Kak Haryono dulu. Kemarin itu kira-kira maksudnya di Gaza itu kondisi atau keadaan anak-anak di sana bisa sedikit diceritakan nggak Kak kondisi, dan di sana itu mereka sebenarnya lagi butuh apa sih sekarang ini selain mungkin yang bisa kita lakukan sekarang seperti hal-hal kecil semacam ini kan bantuan secara tidak langsung sebenarnya. Mungkin seperti itu Kak. Kalau yang dibutuhkan, jadi kalau tadi lagunya yang diputar di awal itu sebenarnya cukup untuk menggambarkan kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, kemudian yang ketiga hak terhadap perlindungan, Ya. dan yang keempat hak partisipasi.
Dalam kondisi normal, normal itu tanpa kondisi perang, tanpa kondisi bencana, kita seringkali lupa dengan hak partisipasi. Misalnya, anak itu seberapapun usianya, ya paling tidak ketika sudah bisa berbicara ya, itu sebenarnya punya hak untuk didengar pendapatnya. Misalnya, sekedar memilih mau mainan apa, sekedar memilih mau nanti sekolahnya di mana. Hak terhadap itu sebenarnya pertama sudah diatur dalam regulasi undang-undang, tapi seringkali kita lupa. Itu dalam kondisi normal. Sekarang bayangkan di Gaza, jangankan soal masalah berbicara soal masalah partisipasi, perlindungan, tumbuh kembang, dan hak hidup itu sudah tidak ada. Jadi yang terjadi di sana itu adalah collective punishment yang dilakukan terhadap sebuah negara, terhadap komunitas masyarakat yang menurut UN itu di sebuah daerah yang open air prison. Jadi itu penjara terbuka sebenarnya. Kenapa saya bilang penjara? Ini saya kasih satu cerita. Jadi kalau kita mau ngasih bantuan ke Gaza itu, satu-satunya jalan itu lewat Mesir. Jadi kalau dari Kairo, ibu kota Mesir, menuju ke Gaza itu kira-kira kalau menurut Google Map itu 7 sampai 8 jam perjalanan. Tapi mau sampai ke sana itu kita butuh izin. Dan izinnya bukan dari bukan dari Mesir. Izinnya dari Israel. Ini cukup menarik. Jadi kalau disebut sebagai penjara, kenapa? Karena kita untuk datang ke sana aja itu butuh izin dari dua negara. Mesir harus mengeluarkan izin, dari Israel juga harus mengeluarkan izin. Jadi saya berkunjung itu tidak bisa, lalu kemudian bantuan gimana? Bantuan itu terhambat. Kalau nanti teman-teman saya bisa share datanya, dari pertama kali perang itu dimulai tanggal 7 Oktober sampai data yang terbaru saya itu tanggal 15 kalau tidak salah ingat. Itu rata-rata truk bantuan itu dikirim dari jalur darat dari Mesir, baik itu dari Kairo maupun dari pelabuhan udara El Arish. Itu rata-rata nggak pernah sampai 40 sampai 50 truk satu hari. Jadi hak dasar masyarakat dan juga hak dasar anak-anak di sana itu sangat-sangat kurang. Normalnya dengan kondisi sekarang itu harus lebih dari 500 truk setiap harinya. Sekarang itu enggak lebih dari 40 sampai 50 rata-rata. Bahkan rekor terendah itu pernah 0 truk bantuan masuk ke dalam. Maka hak kita jangankan berbicara soal partisipasi, hak makannya saja yang itu tidak terkait dengan hak hidup, itu mereka nggak dapat anak-anak. Ruang mereka untuk bermain itu hampir tidak ada. Gaza itu hampir semua daerah itu rata oleh runtuhan bangunan. Jadi kalau dalam kondisi kita sekarang misalnya kalau lagi normal, kita sering ya ngelihat misalnya anak-anak dilarang bermain di misalnya kalau lagi ada pembangunan rumah atau bangunan gedung. Kenapa? Ada paku, ada besi yang berantakan atau apa yang berbahaya bagi anak-anak. Itu normal, kita bisa memperingatkan. Sekarang bayangkan satu Gaza itu luluh lantak semua, gedung tidak ada, rumah aja tidak ada, lalu anak-anak akan bermain di mana? Maka yang terjadi apa? Yang terjadi yang harus dikhawatirkan adalah ini tidak akan menjadi siklus kekerasan yang berulang. Anak yang menyaksikan orang tuanya atau kerabatnya mati di depan matanya itu akan membawa suster? Semacam Bawa dendam trauma, ya, bawa dendam. Saya punya kejadian cukup miris. Ini pengalaman Dompet Duafa waktu kita itu mengadvokasi ada masyarakat di daerah, ya kira-kira itu jaraknya sekitar 70 sampai 80 meter dari Jakarta. Itu ada sekitar 200 kakak mengungsi karena rumahnya sengketa lah sama sebuah perusahaan yang mengusir itu aparat keamanan. Lalu ketika kita memberikan semacam trauma healing, ada satu gambar anak, saya kebetulan ngecek gitu satu-satu, saya liatin, jadi mereka menggambar gitu sebagai bagian mereka trauma healing gitu ya. Itu menggambarnya, itu adalah dia menggambar aparat, memegang pistol, lalu dia menggambar dirinya memegang samurai. Dengan tulisan, saya akan bunuh kamu. Jadi
Karena si anak ini melihat kekerasan, lalu dia masuk itu ke alam bawah sadar. Jadi ketika saya konsultasikan ini ke psikolog, Mbak ini kenapa begini ya? Oh ya karena memang dia melihat kekerasan itu. Nah di Gaza ini terjadi seperti itu. Maka jangankan kita berbicara hak partisipasi, perlindungan tidak ada, hak tumbuh kembang anak-anak yang ada di Gaza dan juga di setiap wilayah-wilayah konflik yang ada di dunia, itu minim sekali perlindungan dan juga minim sekali akses bantuan. Maka yang dibutuhkan sekarang ini selain soal masalah bantuan adalah keputusan politik dari masyarakat dunia untuk mendorong agar negara-negara yang mengontrol perbatasan itu mau membuka perbatasannya. Karena sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah bantuan bisa masuk sebanyak mungkin. Hitung-hitungan seorang pakar UN, sekarang itu kira-kira bantuan yang masuk itu baru mencukupi sekitar 20% dari kebutuhan. Dewasa saja kurang, apalagi anak. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu selain memperbanyak, tapi juga kita harus mau menekan negara-negara yang punya kemampuan untuk mengontrol perbatasan itu untuk membuka bantuannya agar kita bisa menolong ini gak cuma anak-anak ya, perempuan juga harus ditolong, lansia. Jadi kalau yang ada di Gaza itu kalau kita menyimpulkan itu seperti kelompok rentan yang kena kerentanan double triple. Yang biasanya dia misalnya, dia karena kondisi badannya misalnya seorang perempuan, ada videonya begitu di Al Jazeera, dia seorang perempuan, dia kalau tidak salah mengidap diabetes, jadi dia tidak bisa karena kondisi badannya dia tidak bisa berjalan, dia harus pakai kursi roda. Sekarang dia harus mengungsi ke sebuah pengungsian di daerah Gaza Selatan dan dia tidak bisa mengakses toilet. Karena toiletnya nggak kompatibel sama kebutuhannya. Kan kalau butuh pegangan gitu, terus kemudian pintunya harus lebih lebar. Sekarang bayangkan kondisi itu, ini baru satu yang ditemukan sama teman-teman jurnalis dan bayangkan ada ratusan, ada ribuan orang perempuan yang juga mengalami kondisi demikian. Begitu kira-kira kalau penggambarannya. Baik, terima kasih Kak Arief. Tadi sudah langsung dibuka dengan mungkin bicara tentang isu yang besar tadi ya, global begitu. Ke Mesir nih, dari Mesir kita mungkin ke Indonesia dulu. Jadi karena tadi kita sudah bicara tentang mungkin kasus-kasus apa yang membuat hak-hak dasar anak itu tidak terpenuhi secara global begitu. Kita akan mungkin dengarkan ya Kak Vika ya, dari suster atau Mama Fat begitu. Tentang kasus yang lebih dekat dengan kita saat ini di Manggarai Barat misalnya. Kasus-kasus apa mungkin yang selama ini terlihat atau pernah ditangani terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak atau yang tidak berhubungan dengan pemenuhan hak anak seperti itu. Mungkin Mama Fat bisa mulai dulu. Pertama saya turut prihatin, sangat prihatin dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Arief itu bahwa anak-anak di Gaza, di Palestina sana, di sana itu hak-haknya tidak terpenuhi karena persoalan yang sebetulnya anak itu tidak menjadi korban atau tidak terdampak pada anak. Mereka tidak pernah mau akan terjadi seperti itu. Tapi mau tidak mau dalam kondisi apapun mereka harus masuk dalam situasi seperti itu. Memang kalau kita belajar tentang kehidupan ini, bahwa yang paling rentan terhadap setiap persoalan sosial itu adalah anak, terutama anak, perempuan dan terutama anak. Begitu, sehingga saya yakin persoalan apapun, entah perang, entah persoalan yang di ranah paling kecil sekalipun di dalam rumah tangga, itu yang paling terdampak itu adalah anak. Sehingga itu sudah menjadi kewajiban kita, terutama kami sebagai pemerintah. Saya hadir dalam kegiatan ini sebagai pemerintah, saya rasa ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Tetapi sebelum saya bercerita tentang bagaimana situasi kondisi perlindungan anak di Manggarai Barat, mungkin saya sedikit bercerita tentang bagaimana
kebijakan atau komitmen dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk hal ini. Sebetulnya kita patut berbangga sekali bahwa di Manggarai Barat baik pemerintah maupun masyarakat melalui wakil rakyatnya dalam hal ini DPR sudah mempunyai komitmen melalui peraturan daerah yang telah diterbitkan, yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Yang dimaksudkan dengan Kabupaten Layak Anak itu adalah bahwa hak-hak anak yang tadi digaungkan itu, dinyanyikan itu terpenuhi. Itu cita-cita kita. Karena ini menjadi kewajiban. Hak anak itu adalah hak manusia dan menjadi kewajiban kita semua, baik pemerintah, negara, masyarakat, itu wajib memenuhi hak anak. Sehingga atas dasar itu pemerintah juga punya komitmen sehingga akhirnya ada peraturan daerah itu nomor 3 tahun 2019. Begitu. Lalu dari peraturan daerah ini kita menjabarkan kepada program dan kegiatan. Jadi pemerintah juga punya berbagai macam program yang akan mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Dan secara kelembagaan di pemerintah Manggarai Barat itu kita juga ada gugus tugas untuk pemenuhan hak anak. Karena hak anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial P3A saja, tetapi kalau kita lihat dari semua hak-hak anak yang dinyanyikan tadi, rata-rata artinya semua lini itu sudah terlibat langsung. Entah dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kominfo, dinas catat, semua penyelenggara pemerintahan itu punya ruang lingkup untuk memberikan perlindungan terhadap dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Saya mungkin bisa menjelaskan satu persatu dari klaster-klaster pemenuhan hak anak. Dari 4 hak anak itu kita kelompokkan menjadi 5 klaster. Klaster pertama itu klaster hak sipil dan kebebasan. Kalau kita lihat dari, memang kalau melihat realita yang ada di Manggarai Barat, apa yang menjadi bagian dari klaster hak sipil dan kebebasan? Hak sipil itu berarti pengakuan negara ya terhadap anak itu sebagai warga negara Indonesia. Tadi saya dengar di Gaza semacam ini juga menjadi suatu persoalan, problem tersendiri. Begitu. Kita bersyukur Manggarai Barat rata-rata kalau kita lihat dari angka capaian akte kelahiran anak itu rata-rata anak Manggarai Barat itu sudah terdata mempunyai kartu identitas anak. Dia mau lahir dari anak itu dari pasangan yang resmi, punya bapak mama lengkap, kawin keluarga secara legal maupun yang istilahnya ada persoalan, itu tetap mendapatkan hak pengakuan atau hak identitas. Itu. Jadi tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Kadang orang berpikir ini kan karena lahir dari yang jalurnya tidak resmi, jadi tidak perlu dikasih identitas. Tetapi kita tidak seperti itu. Jadi kita bersyukur bahwa anak Manggarai Barat, dan ini juga menjadi target capaian dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait itu tadi hak sipil dan kebebasan. Di dalam hak sipil dan kebebasan itu ada namanya hak untuk mendapatkan informasi yang layak. Yang layak terhadap anak. Itu juga gugus tugas melalui Dinas Kominfo. Itu Dinas Perpustakaan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Itu juga memastikan bahwa semua anak baik yang berada di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan itu harus mendapatkan informasi yang layak. Informasi yang layak. Sehingga kita juga punya jaringan kerjasama juga dengan media sosial, baik media cetak maupun media elektronik melalui Dinas Kominfo untuk
itu untuk memastikan jangan sampai informasi-informasi yang diberikan itu jangan sampai tidak layak untuk jangan sampai tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, itu. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari 5 klaster ini ada satu klaster yang sangat mungkin menjadi perhatian yang cukup ini dari pemerintah, itu adalah di klaster kesehatan. Karena di sana ada isu stunting, Stunting, benar. ya, Itu isu nasional, Ibu. isu stunting Benar. itu yang ya itu kan hak anak di pemenuhan gizi, Gizi, benar. pemenuhan gizi. Itu mungkin yang menjadi problem juga untuk di wilayah kita, isu stunting. Dan itu ada kaitannya dengan di samping di bidang kesehatan sendiri juga ada kaitan dengan di klaster pengasuhan. Benar. Ya, di klaster pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Itu ada semacam benang merah yang mungkin perlu kita harus garap sama-sama sehingga jangan sampai di satu sisi di klaster kesehatan pemerintah sudah mensupport dengan berbagai macam program untuk penanggulangan stunting, pencegahan stunting, tetapi di sisi lain di klaster pengasuhan itu kita kurang perhatian ke sana. Dan siapa yang lebih banyak berperan di sana untuk klaster pengasuhan itu adalah keluarga. Ya, mungkin ini yang harus lebih banyak disupport karena tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, dan ini yang menjadi PR juga untuk kita orang Manggarai Barat ini supaya di klaster pengasuhan itu lebih dioptimalkan. Begitu. Lalu kalau di kesehatan untuk di pendidikan, untuk klaster pendidikan, mungkin yang masih belum terlalu optimal itu adalah terkait hak pendidikan anak usia dini. Oke, baik. PAUD. Nah, kenapa penting itu PAUD? Kalau kita lihat anak ini kan masa goldennya, masa emasnya itu kan di periode usia 0 sampai 2 tahun, ya usia balita lah. Kita ambil paling tinggi itu balita. Itu masa golden, masa perkembangan yang sangat meningkat, yang sangat pesat. Dan pada umur-umur begini sebenarnya kita meletakkan dasar-dasar yang harusnya dasar yang kuat, termasuk hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak itu tadi. Begitu. Jadi kalau saya melihat untuk di Manggarai Barat ini ada 2 klaster itu yang mungkin kita harus push, termasuk klaster yang menjadi bagian tanggung jawab dinas kami yaitu klaster perlindungan khusus anak. Nah, kalau terkait dengan klaster perlindungan khusus anak itu ada di sana anak yang mengalami kekerasan. Nah, itu masuk dalam klaster perlindungan khusus anak. Anak yang seperti Bapak tadi cerita berada dalam konflik bersenjata itu masuk dalam perlindungan khusus anak. Syukur kita di sini di Manggarai Barat, puji Tuhan, semoga kedepannya jangan ada konflik apapun, begitu. Karena yang pasti ketika ada konflik, anak yang paling Menderita. rentan. Benar. Iya. Lalu juga ada yang juga menjadi perhatian kita, itu juga ada banyak kasus juga yang terjadi di Manggarai Barat terkait dengan klaster ini adalah penelantaran anak. Ya, memang mungkin kalau kita bilang anak terlantar secara ekstrim mungkin tidak seperti kalau misalnya di Jakarta yang sampai tidak ada orang tua lalu berada di kolong jembatan, itu tidak seperti itu sebenarnya. Atau anak jalanan tidak seperti itu. Tetapi yang terjadi lebih banyak pada kondisi di mana orang tua meninggalkan anaknya lalu karena alasan ekonomi, misalnya mereka merantau, iya seperti itu. Jadi anak terlantar yang dimaksudkan ya seperti itu. Karena banyak juga anak-anak yang stunting itu dari kelompok-kelompok anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Ya seperti itu. Jadi mungkin secara finansial mungkin orang tuanya kirim uangnya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, tetapi karena pengasuhan yang diberikan itu tidak optimal, disalahgunakan barangkali atau seperti apa, akhirnya selalu anak yang menjadi korban. Itu
untuk anak terlantar. Lalu juga yang juga fokus kami menjadi tugas kami yang juga kami sering temukan itu adalah perkawinan usia anak. Pernikahan dini begitu ya. Ada filmnya dulu. Ya. Jadi Anak milenial. kami setelah bergabung sebelumnya kan kami ini dinas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini bergabung dengan keluarga berencana. Ini baru setahun kami bergabung dengan dinas sosial. Ketika kami bergabung dengan dinas sosial, ternyata di sana banyak keluarga-keluarga anak itu yang notabene tadi anak yang mau menikah itu datang minta untuk mendapatkan dispensasi kawin. Izin menikah begitu Iya, Bu, ya? dispensasi menikah. Izin menikah. Karena kan Izin kalau menikah. undang-undang perkawinan itu kan tidak mengizinkan kan anak menikah. Iya, anak di bawah umur Ya, Bu, ya. anak di bawah umur tidak begitu. Sehingga ketika kalau misalnya bermasalah lalu berujung di pengadilan, kita selalu diminta untuk mereka harus ada dispensasi kawin dari dinas sosial. Nah, ketika kami punya layanan itu, hampir setiap bulan kami dikunjungi oleh anak-anak yang datang, orang tua yang minta datang anak-anaknya untuk minta dispensasi kawin. Pernikahan dini Bu, ya. Iya. Kalau dalam tahun ini, memang kita belum coba memetakan secara ini karena kami juga baru setahun. Tapi kalau saya lihat amati setiap hari, setiap bulan, itu rata-rata satu bulan itu 2 sampai 3 orang Wah, datang lumayan minta. itu. Itu 36. sumbernya juga baru dari ya seputar Labuan Bajo. Oke. Oke. Ya, artinya ini sebenarnya memang untuk saat ini kami lebih banyak fokus untuk penanganan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, seksual, penelantaran, eksploitasi. Iya. Nah, tetapi ternyata masih isu yang cukup ada di Manggarai Barat, cukup marak di Manggarai Barat ini adalah isu Pernikahan dini, Bu, ya? pernikahan dini itu. Baik. Oke. Menarik. Ya, saya pikir itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan terkait situasi Manggarai Barat. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya lelah memang dengar itu masalah-masalah begitu ya. Tapi juga bersyukur karena ternyata ada upaya dari Pemda Manggarai Barat untuk mulai menangani isu ini dan menganggap isu ini penting begitu. Iya, Anak itu sesuatu yang penting untuk Pemda begitu. Sama saya punya pertanyaan, tapi mungkin Kak Fika ada pertanyaan untuk Suster dulu. Mungkin lebih mirip pertanyaan ke Muhammad ya. Iya ya. Sejauh ini kasus apa saja yang sudah Suster temukan, maksudnya terutama kasus anak-anak kalau di Muhammad tadi ya lebih prihatinnya ke pernikahan dini ya. Yang akhirnya banyak itu menurut saya juga pernikahan dini bukan hanya tugas pemerintah sendiri, tapi itu kembali lagi ke orang tua dan Iya, lingkungan. betul. Mungkin pertanyaan seperti itu yang Oke, saya. baik, terima kasih. Karena di rumah perlindungan itu secara khusus lembaga kami memang mendampingi korbannya. Jadi saya sendiri tinggal di shelter di rumah penampungan dengan ibu dan anak yang menjadi korban seperti tadi Ibu Fat sudah sampaikan. Dan memang fokus kami itu kepada korban kekerasan seksual, KDRT, penelantaran dan eksploitasi. Yang sekarang lagi tren isu human trafficking. Jadi kami fokus dan untuk tahun ini mungkin di rumah perlindungan itu tinggi kasus kekerasan seksual ya. Itu yang paling banyak, usia rentannya itu di antara 13 sampai 16 tahun. Jadi mereka itu usia SMP sama kelas 1 SMA itu yang paling tinggi kami tangani, dan kebetulan anak-anak ini ada di rumah perlindungan. Selain kita melindungi bahwa mereka terhindar, tapi kami punya upaya untuk proses jalur hukumnya. Ya. Karena memang undang-undang mengaturnya anak di bawah umur, kita tidak bisa melalui proses mediasi atau secara adat gitu kan. Jadi memang tugas kami secara khusus dengan pihak, kami tergabung dalam P2TP2 ini. Jadi di P2TP2 itu di dalamnya ada pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada kepolisian, ada sekarang sudah tanda tangan MOU kemarin baru dengan kejaksaan dan pengadilan untuk sama-sama pengawasan korban perempuan dan anak. Lembaga kami, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Wahana Visi Indonesia. Jadi itu ada karena memang berkecimpung di dunia anak ya. Jadi satu hal yang miris di tahun ini bahwa kok tinggi ya
pikirnya bahwa semakin banyak perkembangan kita itu manusia semakin membaik ya, tapi justru kok semakin buruk ya, mundur kalau saya bilang, bukan maju ya, mundur karena pelaku itu tidak bilang orang asing, tapi itu 99% tuh orang-orang yang sangat dikenal dan sangat dekat. Jadi rata-rata itu pelaku itu keluarga terdekat ya. Kalau kita di Manggarai sini atau di NTT, oh itu bapak kecil, bapak tua seperti itu. Jadi adik kakak ayah gitu kan, kepaman gitu. Yang pelakunya sangat tipis ya kalau itu dari pacar. Ada, tetapi pada umumnya justru pelakunya orang dewasa. Dan itu orang terdekat yang sangat dikenal oleh korban. Jadi memang pelaku ini sudah berorientasi ya, sudah kenal persis korbannya. Sasarannya. Dan mayoritas korban itu dari keluarga rentan. Tadi Ibu Fat sudah sampaikan bahwa penelantaran anak ya. Jadi itu korbannya mayoritas dari anak-anak yang memang orang tuanya berpisah. Karena banyak orang tua yang memang belum menikah secara gereja atau secara negara, hidup bersama, lalu kemudian dalam perjalanannya ada selisih, merasa tidak cocok, berpisah tanpa mempertimbangkan anak. Si anak ini, oke. Jadi kadang anak tinggal dengan ibunya sendiri atau dititipkan sama opa dan oma, dan itu yang paling rawan menjadi korban. Saya tidak menyalahi budaya, tetapi itu yang terjadi. Menurut pengamatan kami ya, karena budaya patriarki ya, kepemimpinan seorang laki-laki ya. Jadi kita itu kekuasaan seorang laki itu, tapi kadang kepemimpinan yang diberikan itu salah digunakan, gitu. Jadi contohnya anak-anak yang hanya tinggal sendiri dengan mamanya atau dengan oma opanya, kenapa pelakunya kok bapak tuanya, bapak kecilnya, omnya gitu kan. Harusnya dia yang pelindung kan, kalau dia tahu posisi dia sebagai pemimpin dalam suatu budaya patriarki. Tapi ini tidak, kepemimpinan itu digunakan semena-mena. Jadi semaunya dia mau buat apa saja terhadap korbannya. Jadi kebanyakan anak-anak ini yang terlantar tadi, oknum yang kita mengharapkan melindungi, tapi justru yang melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai ada yang ya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud membongkar, tapi ini menjadi pelajaran bersama ya. Bahkan hamil gitu ya, anak di bawah umur harus hamil mengandung bapak kecil atau bapak tua punya anak, dan itu menjadi kebingungan untuk kami juga rumah perlindungan. Walaupun ada tawaran-tawaran ya dari teman-teman aktivis di Jawa ya. Ya suster, kalau memang kayak gitu ya ada loh undang-undang mengatur untuk kalau memang si korbannya tidak menginginkan kehamilan itu ya digugurkan saja. Tapi kami ada pertimbangan lain bahwa anak itu yang dikandung punya hak. Jadi ada tumpang tindih aturan di sini. Jadi juga sebagai orang yang beragama ya tidak mungkin itu mengiyakan bahwa ada tawaran-tawaran seperti itu ya, tetap mempertahankan gitu. Hanya memang dalam perjalanan itu tadi menimbulkan trauma, dampak kepada ibu dan anak ya. Ketika satu kali saya punya anak-anak, nanti kalau dia lahir saya kasih tahu, kalau tanya ayahnya siapa, saya tidak mulai bapak kecil saya, bapakmu. Kan aneh, bingung kan korban. Itu juga kadang kekhawatiran, perjuangan dan pertanyaan untuk diri saya sendiri ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang cukup unik seperti ini. Jadi memang untuk Manggarai Barat tahun ini kasus yang dialami anak-anak remaja ini lebih kepada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh, ya puji Tuhan bahwa bersama kepolisian, dinas pemberdayaan bersama untuk proses kasus di ranah hukum ini, bukan berarti untuk memberi balas dendam ya terhadap pelaku, tapi ini supaya pelaku juga mendapatkan pembinaan setelah dia keluar, harap dia menjadi pahlawan atau dia efek jerah lah untuk dia gitu, supaya generasi muda ini bertumbuh dengan baik sesuai tadi yang 4 hak anak itu. Jadi, gitu. Baik, terima kasih suster. Itu tadi mungkin kita bisa lihat bersama ya secara global juga konteks Manggarai Barat, mungkin isu yang tajam dibicarakan sore hari ini itu adalah soal pernikahan dini dan juga kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti itu suster ya. Kita punya sedikit waktu, saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini, kebetulan saya lihat kakak Ani ini dari Yayasan Ani, hari-hari bergerak juga di bersama dengan adik-adik
disabilitas begitu. Mungkin teman-teman yang di sini juga mungkin ada pertanyaan ke narasumber-narasumber yang sudah hadir di sini begitu. Ada yang mau tanya mungkin? Oh iya, siap. Silakan disebutkan nama dengan dari mana kakak? Iya, terima kasih. Perkenalkan saya Ani dan saya dari Yayasan Ani, ada di Labuan Bajo. Saya senang sekali ini hari dari kemarin dapat undangan untuk bisa hadir di kegiatan dan berbicara tentang hak anak. Baru-baru kemarin kami juga adakan kegiatan untuk memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kami bikin suatu gebrakan buat teman-teman yang mungkin mau sharing, mau menceritakan pengalamannya, itu dalam bentuk tulisan. Dan kita kemarin dibantu oleh teman-teman dari Floresa, itu ada Sun Spirit, ada Puanitas Indonesia, terus ada dari Susteran juga kemarin. Jadi, dan itu banyak sekali, mereka sharing kehidupannya mereka dalam bentuk tulisan, kisah-kisah dari perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, bahkan ada anak yang masih berstatus sekolah. Tadi waktu kakak suster cerita tentang pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, memang jadi momok ya ini terjadi. Nah, menurut suster, apalagi kan ada kasus incest gitu. Nah, itu sering sekali terjadi. Kira-kira ini yang perlu kita edukasi, ini kemana sih? Terus langkah apa yang baik? Apakah edukasi itu hanya ke kita perempuan saja atau memang perlu juga diberikan ke laki-laki yang konteksnya ini kalau mau dibilang kita di Manggarai ini secara keseluruhan yang secara konteksnya yang bilang laki-laki itu mereka yang harus lebih didahulukan. Saya pikir penting sekali untuk mungkin suster bisa kasih saran kira-kira baiknya langkah-langkah seperti apa? Biar kami yang dari komunitas kecil nanti bisa mengikuti langkah-langkah itu. Nah, ini juga saya kebetulan bergerak dengan anak-anak disabilitas cukup lama. Memang saya tidak memberikan semacam edukasi yang dalam terhadap anak-anak, tapi saya fokusnya ke anak-anak disabilitas. Nah, kebetulan saya memang sejak dari 2016 itu sudah sering sekali jadi relawan di beberapa wilayah di Lombok, Sumbawa, Bali, sama di Flores ini. Saya mendistribusikan alat bantu dalam bentuk kursi roda untuk anak-anak. Nah, yang saya temui di Manggarai Barat itu dari tahun 2017 sampai, karena pada saat corona saya agak stop 2020 sampai 2021, itu banyak anak-anak disabilitas yang belum punya identitas, belum punya akta, belum ada di dalam kartu keluarga. Padahal mereka itu lahir dari keluarga yang lengkap. Memang ada beberapa kasus juga yang anak-anaknya itu karena itu tadi hamil di luar nikah. Terus ada yang memang hamil yang tidak diinginkan, itu memang terjadi. Nah, yang paling sering saya temui kasus itu karena saya sering sekali bawa bantuannya di Lembor. Itu anak yang memang mereka keluarganya itu malu untuk kasih masuk di dalam kartu keluarga. Dan ada yang hidrosefalus, ada yang hernia, ada yang daksa. Nah, ketika saya menangani membantu orang tuanya itu, saya kewalahan ketika saya pergi ke dinas. Karena apa? Pertama, mereka belum punya kartu keluarga. Saya mau buat mereka mau bantu untuk memfasilitasi untuk mereka dapat BPJS, mereka belum punya akta. Nah, itu anak yang sudah hidrosefalus selama 3 tahun tidak pernah tersentuh, tidak ada datanya lagi di dalam kartu keluarga, itu saya kewalahan sekali. Dan saya sempat kemarin itu dapat bantuan sekitar 120 kursi roda. Tapi saya belum bisa kasih ke wilayah Manggarai Barat waktu itu karena saya agak kesusahan untuk memperoleh data anak-anak difabel. Karena kursi roda ini kursi roda terapi. Jadi dia secara khusus memang untuk anak-anak yang difabel dengan usia 4 tahun sampai 19 tahun. Nah, kira-kira apakah di dinas, saya tahu mama di bagian yang lain, tapi mungkin bisa tidak nanti ke depannya mewadahi atau membantu untuk supaya kami yang dari lembaga yang
hanya mau berjuang sedikit saja untuk membantu anak-anak gitu, untuk bisa dipermudah memperoleh akses data dan juga mungkin akses ke wilayah-wilayah itu. Karena tempat yang saya sering pergi itu di kampung yang jalannya itu belum ada, kadang Ya. saya harus ke kebun, ya seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Kak Ani. Itu tadi yang pertama untuk suster, nanti bisa juga ditanggapi pertanyaan kedua atau pernyataan mungkin ya oleh Mama Fat. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus Kakak. Jadi memang jadi menjadi masalah bersama sebenarnya mengangkut kenapa kok tinggi keluarga sendiri pelaku ya, bukan orang lain gitu ya. Itu juga yang menjadi momok kami. Jadi kebetulan saya atau lembaga kami itu bergabung dalam satu organisasi besar ya, Zero Human Trafficking Network. Jadi kami seluruh Indonesia aktivis ada di dalam. Dari memang fokusnya human trafficking harusnya, karena berdasarkan hasil riset mungkin di Manggarai Barat tidak terasa ya tentang masalah perdagangan orang, tapi NTT itu menjadi urutan tertinggi juga bersama tetangga kita NTB tentang masalah darurat perdagangan orang, sehingga diadakan riset ke NTT, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang kok suka sekali ya jalan? Karena tahun ini hanya sekedar informasi, itu sudah 200 jenazah ya dari luar yang meninggal, para PMI ya. Jadi dipulangkan ke NTT. Tapi itu kan media mungkin tidak terlalu banyak yang liput, tapi kami dalam grup selalu mengikuti update setiap hari. Sudah 200 lebih per Desember pertengahan kemarin. Jadi riset yang ditemukan itu ada 13 keyakinan berbahaya yang menyebabkan perempuan atau laki-laki untuk bermigrasi secara tidak aman keluar. Salah satunya yang muncul di dalam itu adalah tentang budaya patriarki ya. Tentang bahwa laki-laki yang berkuasa itu kepemimpinannya semena-mena tadi yang saya omong ya, tanda kutipnya ya. Jadi sekarang kami sudah membuat satu modul tentang TPPO berbasis gender. Saya harap yang hadir ruangan ini kita semua sudah merdeka gender ya. Jadi harap tidak ada kepala adat di sini yang tidak siap lalu kemudian diserbu saya. Tidak ada ya? Jadi seperti itu. Jadi kami terpaksa ada takut sebagai bagian ambil resiko pekerjaan ini ya. Kami harus masuk duduk bersama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Jadi kadang kesan awalnya bahwa kita ini datang ubah, kita punya adat yang indah gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal, satu keyakinan yang sangat berbahaya di dalam budaya. Budaya itu punya makna yang indah, tapi terjadi pergeseran makna dengan perjalanan waktu. Sehingga itu yang menimbulkan banyak hal ketimpangan dalam kehidupan masyarakat maupun adat. Jadi dalam modul ini kami mencoba masuk untuk duduk dengan ketua adat untuk bertanya sebenarnya tentang belis, omong tentang upacara adat, itu maknanya apa. Sehingga kita menemukan benang merah posisi antara perempuan dan laki-laki dan anak dalam satu budaya atau adat. Termasuk penyelesaian melalui pengadilan adat. Seimbang tidak, adil tidak. Kita punya budaya di sini tuh istilah lontoleok ya, itu kata hati ya, berbicara dari hati ke hati. Jadi sudahlah dia minta maaf, sudah selesai, sudah nih kasus, seperti itu. Tapi sebenarnya kita mau menggali lebih dalam arti dari penyelesaian kasus secara adat itu yang seperti apa. Memberi efek jerat tidak terhadap pelaku dan memberi perlindungan tidak terhadap korban. Kalau oke, maka diterapkan di adat. Tapi kalau ternyata tidak, ini yang menjadi pertanyaan bersama. Karena mayoritas kasus yang kami alami itu pada umumnya masih banyak ya keluarga yang pro dan kontra untuk proses kasus secara hukum. Walaupun itu anaknya sendiri. Kebanyakan kami memang harus berhadapan mana mau fighting dengan pihak pelaku, mau fighting lagi dengan pihak keluarga. Jadi macam sekali sekarang tuh ada suatu korban, kalau Pak mungkin tahu dari segi psikologi anak ya. Itu trauma jadi dia merontak, kabur terus. Saya itu sudah keliling semua itu hutan di Gorontalo sini yang ke Pap ke sana semua itu sudah masuk di hutan hanya cari korban. Gitu. Dan tidur di tempat-tempat kalau saya pikir sebagai anak itu sangat tidak memberi perlindungan, berbahaya sekali. Tapi yang saya kaget bahwa orang-orang di sekitar itu kok memberi tumpangan gitu. Jadi tumpangan dimaksud ini
bukan untuk maksudnya melindungi, justru membahayakan dia gitu. Jadi terjadi eksploitasi di dalam. Jadi kadang itu tantangan terbesar kita ketika budaya. Jadi tadi cara mendidik tadi Mama Fatsu disebut dalam budaya kita itu seperti apa. Misalnya masalah gender ya. Laki-laki harus pencari nafkah, dari kecil tidak boleh menangis, perempuan normal-normal saja. Jadi ketidakbiasaan laki-laki mengungkapkan perasaan itu dari kecil bisa berdampak ketika dia besar dan menjadi penguasa terhadap kaum yang dianggap lemah. Itu juga salah satu penyebab terjadi kenapa ada incest ini. Kenapa terjadi gini. Terus perempuan selalu dikendalikan, kamu anak tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Menjadi perempuan yang sejati itu tidak begini. Jadi laki-laki sejati itu seperti ini. Jadi ada sebenarnya ada didikan dari rumah yang memang perlu diperhatikan oleh orang tua. Yang membeda-bedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Sehingga ada anak laki-laki besar bertumbuh dengan didikan yang salah. Tidak semua, tapi didikan yang salah yang membuat dia juga akhirnya berrelasi yang salah ketika dia besar. Dia menjadi kontrol yang berlebihan, yang tidak masuk di akal. Begitupun perempuan, seperti itu. Jadi ketika pun dia jadi korban, dia diam. Kenapa ada incest? Dia tahu, ini penguasa saya loh, pelindung saya. Saya harus diam, saya tidak boleh omong, ini bapak kecil, ini aib. Kan begitu. Terus dalam masyarakat kalau ada kasus, selalu yang menjadi aib adalah siapa? Korban, kan? Bukan pelaku yang menimbulkan malu atau aib. Selalu yang disematkan aib itu adalah korbannya. Sehingga terbalik di sini. Ketika kita bilang korbannya adalah aib, maka dia akan ditutup rapat. Didiamkan ketika dia jadi korban oleh keluarganya sendiri. Sementara si pelaku merajalela dia. Ya, benar. Normal kok laki-laki. Kalau perempuan tidak normal. Kalau dia yang mendahului laki-laki. Kalau dia yang cubit laki-laki lebih dulu, ganggu dulu laki-laki, ungkap perasaan laki-laki itu salah. Harusnya benar sebenarnya, tidak salah. Tetapi cara-cara yang dilakukan di rumah atau budaya setempat itu yang membuat kaum perempuan tidak bisa bersuara secara bebas. Yang tadi kita sudah melanggar tentang partisipasi. Itu di hak anak ya. Jadi memang itu yang kami buat sekarang adalah mulai sosialisasi. Kemarin kami sudah praktekkan modul ini di Mage Panda itu. Ketua adat itu hampir bertengkar dan hampir usir kami tim untuk keluar dari sini. Kenapa suster datang pidatang ubah ini adat yang sudah aman dan sejahtera. Kan itu mengganggu-gugat zona nyamannya sebuah budaya. Kalau belum tidak dipahami dari awal. Memang harus sepintar-pintarnya untuk menjadi pemberi materi. Yang kedua kemarin kami mencoba lihat desa yang patri dan matri tidak terlalu kuat. Kami masuk di wilayah Bejawa kemarin di 10 hari kami di sana ya untuk trainer tentang masalah berbasis gender. Jadi kami mau melakukan perubahan norma di masyarakat. Yang terjadi di sana bagus sekali bahwa perempuan di rumah adat ada ruang, laki-laki juga ada ruang. Tapi mereka itu keluar macam. Jadi ada keseimbangan di dalam sehingga perempuan itu masih punya suara. Kelompok ketiga, para kepala desa dari Manggarai Timur. Itu kami itu, saya itu sebagai suster ya di Segelain, saya juga takut-takut gitu. Saya baru belajar ini modul ini, kepala desa ya namanya kepala desa itu bisa tokoh masyarakat dan tokoh adat sekaligus ya. Jadi mereka sangat tidak terima untuk berbicara tentang bahwa laki-laki, patriarki. Jadi bayangan kita tuh nanti kalau diubah di norma, laki-laki pakai rok. Begitu. Laki-laki mulai pakai, perempuan mulai pakai kain laki-laki punya jadi akan merubah. Seperti itu. Jadi memang ada hal-hal sekarang saya tidak berbicara tapi sedang berproses untuk mencari siapa tahu langkah ini mungkin bisa menjawab supaya mengurangi kekerasan dan kaum perempuan itu berani untuk berbicara. Jangan urus lari saja di rumah perlindungan. Sampai kapan kalau rumah perlindungan harus 10 lantai untuk kampung korban kan seperti itu. Jadi memang langkah yang kami tempuh sekarang ini adalah juga salah satunya role model laki-laki yang menjadi pelaku untuk menunjukkan isu gender ya. Jadi bapak-bapak itu bisa tapis beras, bapak-bapak itu bisa kasih suap anak gitu di lingkungan sekitarnya gitu. Jangan bilang begini, hei banci saja ini perempuan punya pekerjaan. Kebiasaan itu kadang. Atau istri harus diubah. Sebagai laki-laki saya harus mengakui itu. Jadi kadang ibu-ibu juga perlu diberi penyadaran. Kamu kalau suami cuci pakaian itu jangan bilang itu banci. Iya. Itu bisa dibuat.
Betul, Karena kalau Suster. kita omong tentang gender, kita tidak bisa bicara begini. Oh, hanya perempuan yang lembut, ada laki-laki juga yang lembut kan, gitu. Oh, ini laki-laki saja yang kasar. Ada juga perempuan yang kasar. Betul. Jadi itu salah sebenarnya tentang antara kodrat dan gender. Itu yang perlu kita memberi pemahaman kepada masyarakat Edukasinya, ya. supaya memahami hal ini, sehingga kasihan tuh sepanjang hidupnya anak ini selalu anggapan asuhan mamanya dia. Itu karena mamanya dulu yang gagal gitu. Lalu bapak di mana? Begitu kan? Laki-laki masak nggak apa-apa ya suster ya? Tidak apa-apa. Kan chef itu banyak yang laki-laki, Iya. chef Juna. Justru chef mulai Arnold. bela diri. Banyak yang laki-laki. hasil apa namanya, kalau berbicara tentang itu ya, hasil risetnya itu justru laki-laki itu sebenarnya lebih fokus, lebih teliti kalau melihat dari tadi yang pekerjaan yang dipikir lawan arus itu. Seperti chef atau penjahit ya. Itu lebih fokus karena begini, kalau lihat dari segi hari-hariannya. Kalau istri jahit biasanya mama saya butuh nasi, jadi mama tidak fokus layan lagi. Iya. Bapak butuh kopi, mama layan bapak lagi. Tapi kalau laki-laki yang menjahit, membayangkan laki-laki menjahit, kalau bapak minta, hai kau punya mama urusan, saya masih kerja yang ini. Jadi sebenarnya laki-laki itu Lebih punya fokus. dalam hal Oke, pekerjaan. Suster. Terima kasih informasinya. Sangat membantu suster. Membantu sekali informasi ini, Terima kasih. Buat Suster. para bapak-bapak muda ini. Saya tidak selalu merasa jadi pelaku sebenarnya jadinya. Oke, terima kasih Suster. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Arif, tapi mungkin kita ke Mama Fatul soal tadi yang Ya. diseringkan oleh Kak Hani itu. Baik, memang kalau saya lihat dua pertanyaan yang disampaikan oleh Enu tadi, ada dua hal pokok yang disampaikan. Yang pertama tentang pelaku kekerasan itu lebih banyak justru orang yang terdekat ya. Terus yang kedua hak difabel itu yang terabaikan. Nah, saya mulai dulu dari yang pertama tadi, pelaku kekerasan itu lebih banyak adalah orang yang terdekat. Memang data untuk Manggarai Barat kita memang seperti itu adanya. Dan miris bahwa sebenarnya tahun ini justru kekerasan terhadap anak itu justru meningkat. Dan yang dominan itu adalah kekerasan seksual dan pelakunya justru lebih banyak orang dekat. Om, bapak tua, lalu pacar, ya orang-orang dekat lah. Jadi dalam hal ini menjadi problem untuk anak. Sekarang kalau orang dekat yang fungsinya melindungi saya ini sudah seperti ini, saya mau kemana? Saya harus kepada siapa saya harus berlindung ini kalau seperti itu? Ya. Memang untuk di kami pemerintah, selain yang disampaikan oleh Suster tadi bahwa konsep kesetaraan gender itu harus benar-benar diterapkan itu mulai dari keluarga. Sehingga program itu juga menjadi program prioritas di pemerintah, ada program pengarus utamaan gender, dan bahkan kalau kita mau lihat untuk Manggarai Barat ini, indeks kesetaraan gender itu mungkin secara nasional NTT ini memang angkanya ya nomor urut berapa dari paling belakang. Ya memang kita mungkin untuk konsep kesetaraan gendernya masih kurang, sehingga mungkin itu juga ada pengaruhnya dari faktor budaya. Benar. Ya, karena kalau kita lihat gender itu apa, sebetulnya kalau gender itu kan buatan manusia manusia yang mengkonstruksikan sehingga adanya perbedaan peran. Kalau lain dengan kalau misalnya yang kodrat. Kalau kodrat memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, perempuan memang harus melahirkan, laki-laki ya cuma membuahi. Ya seperti itu kan. Tidak bisa ditukar itu. Nah itu. Jadi sebenarnya konsep itu seperti itu. Tapi kalau karena kita punya budaya ini yang ini perjuangan berat juga untuk kita, dan perjuangan berat untuk perempuan lebih banyak itu. Untuk perempuan karena korban dari ketidaksetaraan gender itu justru perempuan dan anak. Ya. Jadi sehingga itu menjadi program prioritas kami. Untuk action nyatanya seperti apa? Jadi di kami sebagai pemerintah, di pemerintahan itu ada namanya program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatannya melalui keluarga, lalu ada pendekatan di sekolah, lewat sekolah, ada pendekatan di lewat masyarakat. Nah,
Untuk pendekatan di keluarga itu kita lebih mengedepankan pola asuh secara setara gender dan pola asuh dengan kasih sayang. Karena pada umumnya pelaku-pelaku atau kejadian seperti yang Anu sampaikan itu karena memang relasi antara korban dan pelaku itu sudah tidak seperti yang seharusnya, tidak didasari oleh cinta kasih. Sehingga itu yang pertama. Kalau saya yakin kalau karena dasar cinta kasih sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Masa anak sendiri bisa digituin sama orang tuanya atau sama bapak kecilnya atau sama pacarnya gitu. Jadi mungkin yang paling utama itu pola asuh. Sehingga pola asuh yang mau diterapkan itu adalah pola asuh yang setara gender dan penuh kasih sayang. Pendekatannya bagaimana? Kami ada pembinaan kelompok-kelompok keluarga. Misalnya di desa itu ada yang namanya bina keluarga remaja atau bina keluarga balita seperti itu. Jadi orang tua itu dibekali untuk bagaimana pengasuhan yang setara gender atau pengasuhan yang penuh dan kasih sayang. Juga di kursus-kursus persiapan perkawinan itu biasanya kita sampaikan tentang konsep kesetaraan gender. Tapi sebenarnya puji Tuhan bahwa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sebetulnya ada perubahan yang kita dapatkan. Salah satu contoh misalnya untuk kita melihat bagaimana indeks kesetaraan gender tadi. Misalnya yang pertama dari aspek partisipasi angka pendidikan untuk pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu mungkin budaya Manggarai itu kan ada istilahnya Atapeang, Ataone, ya kan? Jadi kalau Atapeang berarti perempuan kan Atapeang. Nah, biasanya karena dia Atapeang tidak mau kasih sekolah sampai pendidikan tinggi Pak Arif. Jadi itu karena perempuan orang luar. Jadi bukan miliknya saya. Tapi pelan-pelan konsep itu sudah mulai hilang ya, sekalipun mungkin masih ada, tetapi kalau kita lihat angka partisipasi pendidikan antara laki dan perempuan itu sebetulnya artinya ada kemajuan lah begitu, sekalipun mungkin belum mencapai targetnya, masih juga ada kesenjangan. Tapi kalaupun ada kesenjangan, kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun itu sudah semakin dan mungkin saya pikir Bapak dan adik-adik atau teman nana-nana ini bisa lihat sendiri tuh di keluarga-keluarga seperti apa. Jadi sekarang juga banyak anak perempuan yang disekolahkan sampai ke pendidikan tinggi. Lalu di bidang kalau lihat di bidang ekonomi, kalau di Kota Labuan Bajo ini justru sebenarnya pelaku usaha itu banyak yang perempuan tenaga kerja di restoran, di rumah makan, di mana-mana itu kan banyak perempuan sebenarnya. Ya. Hanya yang masih kurangnya itu adalah ketika sudah sampai pada posisi pengambil keputusan. Nah, seperti yang Suster bilang tadi itu. Di ranah itu yang mungkin itu yang masih kita perlu perjuangan. Kadang juga perempuan itu bukan sebenarnya sudah dikasih kesempatan. Tetapi dari perempuan sendiri itu yang tidak mau untuk dan ini juga kalau saya lihat sebetulnya itu berangkat dari pola asuh yang tidak setara gender tadi. Anak-anak dibiasakan sudah ada pengklasifikasian. Misalnya kalau cari kayu api itu anak laki-laki, cuci piring anak perempuan. Jadi kalau kita dalam keluarga sudah mulai mengkondisikan membatas-batasi seperti itu, jadinya terbawa. Yang misalnya untuk omong banyak di depan itu anak laki-laki, anak perempuan hanya urusnya di sumur, di kasur, di dapur. Nah itu. Jadi konsep-konsep itu sebetulnya harus dihilangkan sebetulnya, tetapi itu masih ada. Kalau kita lihat masih ada. Jadi berangkat dari itu sebenarnya saya pikir itu yang menjadi problem utama kenapa sampai akhirnya terjadilah kekerasan terhadap pelaku kekerasan justru orang-orang dekat. Di samping mungkin ada masalah-masalah lain. Yang kalau kita lihat juga ada juga karena pengaruh ini terpapar dengan teknologi ini Kak Ibu. Nah, jadi habis nonton HP, nonton video atau apa. Jadi pas pada saat itu ketemu dengan
ini akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi ada kasus-kasus juga seperti itu. Ketika sudah terpapar dengan media yang sulit untuk kita kendalikan, itu yang memicu akhirnya terjadi. Ada peluang. Sehingga memang hal-hal ini juga harus kita sosialisasi secara terus-menerus, itu harus dilakukan. Lalu terkait dengan kebijakan yang ada di pemerintah untuk pencegahan kekerasan terutama terhadap anak. Kita ini di Manggarai Barat ini sebenarnya ada lembaga terpadu, itu kami bergabung dengan Suster juga salah satu. Sebetulnya di dalam lembaga terpadu itu unsur yang terkait di dalam itu banyak. Baik pemerintah, lembaga kemasyarakatan atau orang perorangan yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak itu sebenarnya terlibat dalam keterpaduan ini, lembaga terpadu ini. Sehingga ketika dalam penanganan kita bukan hanya untuk menangani korban saja, tetapi juga ada upaya-upaya pencegahan lainnya. Satu misal saya ambil contoh, katakanlah untuk masalah tadi perkawinan usia anak itu kita berkoordinasi bekerja sama dengan Kementerian Agama, dengan Pengadilan Agama, dengan paroki-paroki. Itu ada kita ya mau bilang sebetulnya kalau misalnya dengan aparat penegak hukum kita sudah punya MOU. Begitu, dengan Kementerian Agama juga kita ada MOU dengan pengadilan, dengan kejaksaan. Kita ada MOU kerjasama untuk bagaimana kita secara bersama-sama untuk baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan, termasuk dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini tadi. Itu yang Suster angkat itu tadi. Baru-baru kami ini bersama-sama dengan polisi itu ada perempuan dan anak yang sebenarnya punya potensi untuk menjadi korban perdagangan orang. Itu punya potensi. Kenapa saya bilang punya potensi? Karena mereka ini sekarang kan susah ini, zaman susah untuk dapat pekerjaan. Lapar ini ke depan ini membuat orang mau cari kerja di luar. Jadi mereka berangkat kerja tanpa mengantongi administrasi yang legal. Surat-surat yang legal. Jadi kalau sudah seperti itu sangat rentan terhadap terjadinya perdagangan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ternyata dari berapa puluh orang itu sekitar 60 atau 70 orang tenaga kerja ilegal itu 50%-nya itu adalah perempuan dan anak. Sehingga kemarin di Suster itu sampai tidak bisa tampung itu. Dan ini kita kerjasama karena berkat kerjasama tim terpadu ini dengan kepolisian, dengan dinas tenakertras, dengan Suster, dengan kami dinas sosial, akhirnya kami bisa dengan para kepala desa, kami bisa mendapatkan informasi. Oh ternyata itu ada calon korban di sana itu sebetulnya. Akhirnya dicegah begitu. Baik. Jadi kerjasama tim ini yang sangat-sangat ini. Lalu terkait dengan difabel tadi, difabel. Kita percepat ya Mama Fat, karena waktu. Ya, kalau difabel itu terima kasih Ibu, ternyata memang, tapi sebetulnya di dalam tim terpadu ini barusan kita mulai, supaya tim terpadu itu ada yayasan sekarang San Kita, itu sudah kita libatkan, lalu dengan teman-teman dari guru-guru dari RSLB juga kita libatkan. Jadi kita berharap apa yang disampaikan itu bisa kita tangani juga. Saya kira itu. Oke, karena sebenarnya kita bisa ngobrol lebih panjang setelah dari meja dan kursi ini, kayaknya kita akan ketemu lagi di belakang untuk ngobrol panjang ya. Tapi mungkin untuk statement penutup ini saya ingin dengar suaranya Kak Arif, karena Kak Arif dari tadi korban kekerasan juga ada dengar Seza. Saya pelaku yang jadi korban. Iya. Mungkin bisa juga sebelum Kak Arif kasih close statement. Iya. Bisa yang ingin saya tanyakan ke Kak Arif sebenarnya untuk keterkaitan kerja-kerja dompet duafa sendiri. Iya. Untuk korban-korban semacam yang tadi kita ceritakan panjang lebar ini pernah nggak Kak? Maksudnya ada yang dompet duafa lakukan untuk korban di luar daripada bencana alam sendiri atau bencana peperangan begitu? Iya.
Kalau kita bicara soal masalah respon terhadap kasus-kasus anak, Dompet Duafa juga cukup banyak sih sebenarnya. Kami memang sering sekali, kebetulan saya juga mengurus bidang advokasi di Dompet Duafa. Itu kami sering sekali menemukan kasus-kasus, terutama kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang itu sebenarnya kalau kita berbicara soal vicious circle of violence, jadi lingkar kekerasan itu, pelaku itu kebanyakan itu adalah dulunya itu adalah korban. Misalnya dia adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak gitu misalnya. Itu kalau dirunut dan kebanyakan dari data yang kami masuk di kami itu kebanyakan dulunya dia adalah korban. Korban yang kemudian tidak ditangani, bahkan seringkali itu yang buat kami ini cukup miris. Ketika dia menjadi korban, kemudian mengadu ke keluarganya, itu di stop. Misalnya, saya pernah sampai, saya bilang ke tim saya begini, cabut dari keluarganya. Kenapa? Ini anak kena jadi korban, saya mohon maaf kalau bicara agak sedikit ini. Korban pencabulan bapaknya, saya lupa usianya 6 atau 7 tahun, jadi korban pencabulan anaknya. Kemudian kasusnya adalah ketika dia lapor ke ibunya, cerita ke ibunya, ibunya nyuruh diem. Saya lupa apakah karena memang ibunya takut sama bapaknya atau malu atau apa. Pokoknya yang saya sampai bikin ini adalah sampai saya marah ketika saya terima laporan itu adalah cabut aja dari keluarganya. Walaupun akhirnya gagal ya, saya harus katakan gagal saat itu. Karena jadi bapak ibu itu tidak mendukung si anak yang jadi korban. Kalau tidak salah ingat, bapaknya ini profesinya sopir truk, ibunya ini kerja serabutan. Lalu ketika si anaknya lapor ke ibunya karena dia mengalami begini, di stop sama ibunya, nggak boleh lapor segala macam. Gurunya yang deket sama si anak ini itu bahkan sampai dilarang untuk ketemu sama anaknya. Jadi kami banyak sekali menerima kasus-kasus laporan, terutama kalau kekerasan seksual ya. Dan kami seringkali tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Ada pertautan antara pelaku sama value yang nggak benar lah ya sebenarnya. Value dari keluarga itu yang nggak benar. Padahal kalau misalnya emang ya harus lapor gitu loh. Banyak juga ibu-ibu yang alhamdulillahnya berani lapor gitu loh. Tapi ada juga loh kalau saya boleh cerita yang kasusnya begitu dan pada akhirnya ada ketidakberdayaan lah dari kita. Ini sebenarnya jadi catatan kalau kemudian apapun yang dilakukan oleh lembaga seperti Dompet Duafa itu pada akhirnya akan sering sekali ketemu tembok yang sangat besar. Terutama kalau kita berbicara soal kasus kekerasan seksual. Dan kami kami pertama tidak punya kewenangan untuk mencabut. Kalau di barat, di Amerika itu cukup menarik. Kalau kasusnya ditemukan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual atau kekerasan fisik segala macam, dinas sosialnya itu berhak untuk mencabut. Jadi anak itu akan diambil dari bapak ibunya. Seingat saya di Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal seperti itu. Tetapi kita belum berani menerapkan. Seingat saya benar ya suster ya, saya kebetulan S2 saya soal masalah hak anak. Saya pernah baca, jadi memang ada terkait dengan kewenangan untuk mengambil alih tugas dari si keluarga tersebut. Tapi kita akan selalu mentok karena ada persoalan masalah value, ada persoalan soal masalah budaya, ada persoalan soal masalah nilai-nilai yang tidak mendukung tumbuh kembangnya hak anak, tidak mendukung hak anak untuk mendapatkan haknya sebagai seorang anak maupun hak dia sebagai seorang korban. Ketika dia menjadi seorang korban kekerasan, korban ketika di daerah bencana, dalam daerah konflik bersenjata semuanya, dia tetap harus bisa memenuhi dirinya sebagai berlaku seperti seorang anak yang dibimbing, dilindungi dan lain sebagainya. Dan ini seringkali kita nggak bisa melakukan hal banyak dan hanya bisa berdoa, Mbak. Jadi Siap. ya, jadi kalau saya cerita soal masalah isu-isu anak, terutama yang terkait dengan kekerasan seksual, kami cukup banyak dan memang kami mendapatkan kenyataan yang sangat miris
kejadian-kejadian di lapangan. Baik. Hampir sama dengan yang dihadapi Suster. Itu sebenarnya masalah relasi Iya, kuasa. benar. Iya. Oke. Jadi karena kita Akan dibatasi waktu, Kak Arif mungkin bisa mewakili kami semua yang ada di sini, 4 perempuan ini supaya spesial. memberikan Saya closing pikir statement. yang kita bikin sore hari ini itu kan Masing-masing aja. Saya coba saya Oh, singkat aja. masing-masing. Jadi Baik. kalau saya mau ambil yang umum. Hak anak itu ada dua siklus yang harus dipecahkan dan harus dicabut kalau kita berbicara soal pemenuhan hak anak. Yang pertama adalah siklus kekerasan. Anak yang menjadi korban ketika besar dan tidak mengalami bimbingan dan tidak bisa dirilis trauma-traumanya, sangat besar kemungkinan dia menjadi pelaku. Ini yang harus diputus yang pertama. Maka saran saya yang pertama adalah ini harus jadi tanggung jawab kita semua. Bukan cuman negara, bukan cuma pemerintah, dinas sosial, dinas perlindungan perempuan anak dan lain sebagainya, tapi juga kita semua teman-teman. Tadi Suster sudah cerita, kebanyakan pelaku itu orang dekat loh. Benar-benar. Jadi saya pernah dapat report itu bisa kakeknya, bisa tetangganya. Jadi tugas kita sebagai komunitas itu harus bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk bisa tumbuh kembang. Siklus kekerasan ini yang harus dicabut. Dan yang kedua adalah siklus terkait dengan kemiskinan. Sangat cukup banyak kami mengalami misalnya kasusnya adalah anak dipaksa untuk putus sekolah karena harus mengikuti misalnya bapaknya seorang nelayan. Ketika dia usia SMP, 13-14 tahun, dianggap fisiknya sudah cukup kuat, diajak melaut dan pada akhirnya dia putus sekolah. Dompet Duafa pernah, jadi kita kebetulan punya program asrama, jadi kita anak-anak dari 38 provinsi yang berprestasi tapi kekurangan dari segi ekonomi, kita sekolahkan di Bogor, itu boarding selama 5 tahun percepatan. Di tahun ketiga kita pernah mengalami ini anak ketika lagi liburan sekolah, dia mengirim surat dia tidak bisa kembali. Kenapa? Karena dia diminta oleh bapaknya sebagai anak sulung laki-laki untuk membantu bapaknya untuk melaut. Ini kalau dan ini nggak sedikit. Dan ini siklus kemiskinan ini pada akhirnya akan diwariskan dari bapak, dari orang tua ke anak. Dan ini harus kita cabut juga. Dan ini sekali lagi bukan sekedar tanggung jawab negara, tapi jawab kita semua untuk bisa bagaimana cara kita bisa memecahkan. Kita mungkin bisa memulai dengan kita ciptakan semacam kenceleng atau misalnya dana pendidikan bagi anak-anak yatim, anak-anak yang terancam putus sekolah karena memang ekonominya tidak sanggup, untuk kita pastikan dia tetap bisa sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan hingga tingkat tinggi. Mungkin itu dari saya, agar sekali lagi kalau kita berbicara soal hak anak, mau dia kondisinya normal, tidak ada kondisi perang, tidak ada kondisi bencana, tidak ada kondisi dan lain sebagainya, tetap harus kita hormati, kita lindungi dan kita hargai. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Arif. Ada lagi Kak Vika? Etak, mungkin bisa ada Penutup? Mautan. Singkat, jelas, padat. Closing statement ya. Baik. Ya, ini mungkin ini yang perlu diingat dan dibawa sampai kemana saja. Pernyataan saya seperti ini. Ingat bahwa anak itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan undang-undang kita melindungi hak-hak anak dan juga melindungi anak. Hati-hati jangan sampai kita mengabaikan hak anak. Karena itu hentikan kekerasan terhadap anak dimulai dari diri sendiri. Siap. Itu saja. Terima kasih. Mama Fat, Suster ada? Baik, kalimat kalau saya penutup? singkat tadi Ibu Fat sudah sebut, jadi itu stop kekerasan terhadap anak mulai dari saya. Baik, stop kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah setia duduk bersama kami berlima. Kami berlima sore hari ini. Saya pikir apa yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan pada hari ini itu juga salah satu alternatif lain untuk membantu melihat hal-hal atau masalah-masalah di sekitar kita, dan hal-hal baik yang kita sudah buat ini
Kami yakin dan percaya bisa jadi magnet untuk menarik semakin banyak hal baik terjadi setelah ini, seperti itu. Benar. Amin. Ya. Ada tambahan Kak Vika? Dari saya sudah cukup. Mungkin Oke. sebelum kita akhiri, jangan lupa foto bareng. Jangan lupa apa? Foto bareng. Oh iya, jangan lupa Karena foto bareng. Oke. ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu. Seharusnya banyak obrolan yang bisa kita buat. Tapi Iya. setelah ini bisa dilanjutkan di belakang kan ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang mau fasilitasi nanti percakapan selanjutnya ya silakan. Iya, Ini dibuka kesempatan. Saya lihat ada banyak yang datang ini. Iya. Baik, terima kasih. Saya Rita Janu dan sahabat saya Saya Vika. dan ketiga Dan tiga narasumber kami narasumber pamit hari undur ini, diri kita dari beri ruang dengar ampun. Anda. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Terima kasih Suster. Terima kasih Bapak. Terima kasih Arif. Oh iya, di sini ada sedikit bingkisan. Ini hadiah dari Kak Arif ya, dari Dompet Duafa untuk Kak Arif yang kasih, betul. Iya, 2 untuk narasumber kita. Ada 2. Iya, 2 untuk kami di sini. Lalu tadi untuk 1 orang penanya sudah dapat. Tadi sudah dapat juga. Oke, baik. Di sini. Nah. Sambil menunggu, setelah ini kita akan siap-siap untuk konser ya. Jadi Mama Fat kalau masih ada waktu, Suster masih ada waktu, Iya. bisa bergabung nyanyi-nyanyi sampai pagi. Kita Ya, begitu. Siapa break tahu ketemu korban dulu kekerasan di sini sebentar. sebentar ya. Setelah ini kita mulai lagi dengan konser yang akan dipandu juga oleh Reta. Reta Janu. Reta Janu di sana. Yeay. Terima kasih. Kita foto bersama dulu. Sudah. Mama. Yuk, foto bareng dulu. Kita izin foto bareng dulu. Start, mari. Kakak-kakak. Foto bareng dulu. Mungkin teman-teman perwakilan video G juga bisa ikut gabung dengan kita. Ya, Kak Aden, teman-teman Kak Tok, panitia mungkin. Teman-teman panitia, teman-teman Ada beberapa peserta yang mau bisa ikut datang. gabung. Ikut Kakak gabung. Ani, peserta-peserta atau semuanya mari kita foto bersama. Kak Yanto bisa ikut gabung foto dulu. Mari Untuk sudah. kegiatan. Teman-teman yang sedang tidak sibuk, mari sudah. Peserta-peserta tadi yang sudah ikut menyimak, come on. Silakan, silakan. Hidup penuh kasih sayang, makan makanan yang sehat. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih banyak. Menikmati musik dulu.